Setelah kita kemarin membaca karakter paslon Prabowo Gibran, kita lanjutkan ke paslon berikutnya, yaitu Anies Muhaimin. Metodenya masih tetap sama, yaitu dengan ilmu falak Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Anies Baswedan itu merupakan seorang akademisi, kemudian aktivis dan politikus yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Nama aslinya itu adalah Anies Rashid Baswedan yang lahir di Kuningan, Jawa Barat. Anies Baswedan adalah seorang keturunan Arab, yaitu cucu dari beliau Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, kemudian diplomat dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Meskipun lahir di Jawa Barat, namun Anies itu dibesarkan di Yogyakarta. Sehingga ya, Anies ini di usia 5 tahun itu bersekolah di TK Masjid Syuhada Yogyakarta, kemudian melanjutkan ke SD negeri di Kabupaten Sleman, SMP dan SMA-nya juga masih di Yogyakarta. Kemudian setelah itu Anies berkuliah di UGM Yogyakarta juga. Lalu setelah itu ya, Anies melanjutkan kuliahnya di Universitas Maryland di bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi. Lalu melanjutkan lagi kuliah di ilmu politik di Northern Illinois University. Sebagian besar pendidikannya itu Anies mendapat beasiswa karena memang kecerdasannya, pemirsa. Berdasarkan ilmu Jawa ya, Anies itu lahir pada tanggal 7 Mei 1969. Artinya Anies berada pada Mongso Desto. Mongso Desto ini mempunyai condro, yaitu Sotyo Sinorowadi. Artinya adalah permata hati, penuh kasih sayang dan kegembiraan. Yang menguasai Mongso Desto, atau biasa kalau orang sebut itu Mongso Desta, itu adalah Bathara Yomodipati atau Dewa Yomodipati yang merupakan putra dari Sang Hyang Ismoyo. Seseorang yang lahir di Mongso Desto, itu dalam hal ini adalah Anies Baswedan, itu tampak kalem dan lemah dalam mengerjakan segala sesuatu. Tetapi semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu selalu bisa selesai tepat pada waktunya. Karena dia itu selalu mempunyai kiat tersendiri dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan itu, yaitu dikerjakan dengan santai tetapi sistematis, bukan terburu-buru tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, dalam pergaulan itu dia selalu menyenangkan, tidak gampang percaya kepada orang lain, dan yang paling spesial itu dia spiritualnya sangat kuat. Namun bukan berarti dukun ataupun paranormal, tetapi orang tersebut ya misalnya rajin puasa, rajin sholat malam, kemudian intinya itu rajin menyatukan dirinya dengan Tuhan dan alam semesta. Kemudian walaupun orang ini kalem, tetapi kalau sudah tersakiti dan dikecewakan, maka dia cepat mengambil suatu keputusan yang drastis dan tidak mau lagi berhubungan dengan orang tersebut. Orang yang lahir di Mongso Desta ini adalah seorang figur yang cukup menarik di dalam pergaulan. Sahabat dan relasinya itu cukup banyak, karena dia pandai memelihara hubungan antar kawan. Tetapi ya kalau disakiti, sekali lagi disakiti hatinya itu, maka seumur hidup tidak akan mau kenal lagi. Bahkan bertemu saja mungkin tuh sudah tidak sudi. Begitu cukup tegas dan sangat drastis. Kemudian yang selanjutnya, pasangan Anies adalah Gus Imin atau Cak Imin. Nama aslinya adalah Abdul Muhaimin Iskandar. Cak Imin lahir di kota Jombang, Jawa Timur, dari seorang ayah yang merupakan guru di pesantren Manbaul Ma'arif. Cak Imin itu dikenal sebagai seorang politikus, yaitu ketua PKB sejak tahun 2005. Di tahun 2009 juga Cak Imin pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Riwayat pendidikan Cak Imin sendiri itu MI dan MTS-nya itu di Jombang. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Yogyakarta, lalu lanjut masuk ke UGM S1 Ilmu Komunikasi. Kemudian melanjutkan S2 Magister Ilmu Politik di UI. Lalu S3 Dr. Honoris Causa Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Cak Imin itu lahir pada tanggal 24 September tahun 1966 Masehi. Dalam ilmu falak,
Caimin berada di mongso kapat, sama dengan Gibran. Mongso kapat sendiri itu punya condro, yaitu waspo kumembeng jroning kalbu, artinya air mata tergenang dalam batin. Mongso kapat di bawah naungan Dewa Wisnu, yaitu sosok dewa yang berjiwa kasih sayang dan punya kesaktian yang sangat luar biasa. Nah, orang yang lahir di mongso kapat ini dipengaruhi oleh sifat-sifat Dewa Wisnu tersebut, yaitu berwatak lembut, halus, dan ramah. Tidak menginginkan suatu bentuk kekerasan, sangat menginginkan persahabatan dengan siapa saja. Kalau menjadi pemimpin itu tidak akan berat sebelah dalam memutuskan segala sesuatunya. Adil dan cukup bijaksana. Yang spesial dari orang yang lahir di mongso kapat itu adalah dia bisa menjadi penasehat bagi orang-orang yang mengalami kesulitan. Bahkan yang meminta nasihat itu bukan hanya dari orang yang lebih muda, tetapi mereka yang lebih tua pun juga meminta nasihat. Dia punya banyak teman, tetapi banyak pula yang memusuhinya. Namun akhirnya orang-orang yang memusuhinya tersebut itu berbalik menjadi orang kepercayaannya. Orang yang lahir di mongso kapat dalam hal ini adalah Caimin itu punya aura penghasian yang khusus, yaitu aura pengasihan tersebut bisa kita lihat dari dekik ataupun lesung pipi yang dimilikinya. Banyak keberuntungan yang dia dapat, seolah-olah itu tidak pernah mengalami kesulitan sama sekali. Semua itu didapat karena dia pandai mengamati lingkungan, mempelajari apapun yang sedang dihadapinya. Segala keputusannya itu telah diperhitungkan sejak masa anak-anak, sejak dini pemirsa. Itulah gambaran sifat karakter paslon Anies dan Caimin berdasarkan ilmu falak Jawa. Silahkan bisa untuk bahan pertimbangan. Sekali lagi, saya di sini adalah orang netral, bukan merupakan buzzer siapapun. Silahkan Anda pilih presidennya paslon 1, 2, ataupun 3. Terserah hati nurani Anda. Video selanjutnya kita bahas paslon Ganjar Mahfud. Mungkin cukup itu dulu. Saya Pati Nurul undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.